Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu film jadul. Ya apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh keluarga ya. Balik mana aku Icang Kentucky Fried Chicken seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Setelah mengidul pahlawan Cina dan Rusia, kali ini kita akan kembali mengidul film pahlawan rakyat seorang legenda dari Amerika Serikat. Di film yang bergenre action history yaitu Old Henry tahun 2021. Bercerita tentang seorang petani tua bernama Henry yang hidup jauh dari keramaian dan hanya tinggal berdua dengan anaknya. Mereka menjalani kehidupan yang membosankan sampai suatu hari Henry berniat menolong seorang polisi yang terkapar. Tapi naasnya niat baiknya malah menyeret Henry ke suatu masalah besar. Bagaimana keseruan yang penuh adrenalin di film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku, siapa ini? Helmi Rajli ya, yang terinspirasi dari ikan. Ada lagi inspirasi dari ikan. Pada tahun 1906, saat Amerika Serikat berada dalam era Old West, di mana masih banyak koboi dan penjahat bersenjata api yang berkeliaran, film diawali dengan seorang laki-laki bernama Ken yang dikejar 3 koboi yaitu Ketchum, Stilwell, dan juga Dugan. Ken pun terus berlari sampai akhirnya tertembak jatuh, dan Ketchum pun menanyakan keberadaan seseorang. Tapi karena Ken gak mau jawab loh, Ketchum pun mengikat lehernya ke kuda dan diseret oleh Dugan. Saking kesakitannya, Ken akhirnya memberitahu di mana lokasi temannya berada. Tapi seperti yang sudah kalian duga, Lur, tetap aja Ken dibunuh oleh Ketchum lalu digantung di dahan pohon. Dan inilah Pak Tua Henry. Those idiots here! William Henry McCarthy adalah seorang petani biasa yang tinggal di daerah Oklahoma bersama anaknya Wyatt. Sedangkan istrinya Mary sudah meninggal cukup lama dan dikubur di dekat rumahnya Henry. Setiap pagi Henry selalu dibantu oleh Wyatt dan juga kakak iparnya yaitu Al untuk melakukan rutinitasnya. Mulai dari memberi makan ternak sampai mengurus ladang. Sebagai anak muda yang haus akan petualangan, Wyatt bertanya kenapa ayahnya malah tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Dengan kegiatan yang gitu-gitu aja, Henry pun beralasan karena peraturan pemerintah saat itu mengizinkan seseorang bisa mendapatkan kepemilikan tanah secara legal jika sudah menghuni tempat tersebut selama 1 tahun. Enak banget bisa begitu ya. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat seekor kuda berwarna putih dengan noda darah di dekat pelananya. Pelana itu kursi yang kepasang di kuda itu, Lur. Bisa jadi noda darah tersebut menandakan penunggangnya telah dibegal atau mungkin habis mengalami baku tembak. Wyatt pun diminta mengamankan kuda tersebut di kandang, sedangkan Henry akan mencari si penunggangnya. Karena tidak melihat siapapun di sekitar, Henry pun mencari lebih jauh dengan menunggangi kudanya. Sampai akhirnya Henry menemukan seorang pria terkapar yang sebut saja Pak Ijo dengan luka tembak di dadanya, pistol yang tergeletak dan juga sebuah tas kecil yang dipenuhi oleh banyak uang. Karena firasatnya mengatakan ada suatu masalah yang sangat besar, awalnya Henry tidak mau ikut campur dan akan pergi meninggalkannya. Tapi karena nggak tega, dia akhirnya menolong Pak Ijo yang mungkin masih bisa diselamatkan, juga uang dan pistol miliknya. Agar tidak mengundang curiga orang-orang yang lewat, tak lupa Henry pun menghilangkan jejak-jejaknya di TKP itu. Sesampainya di rumah, Henry pun mencoba menghentikan pendarahan Pak Ijo sambil dibantu oleh anaknya. Wyatt pun beranggapan bisa jadi Pak Ijo ini adalah seorang kriminal buronan. Udah deh, yang penting kita sembuhin dulu aja ya dek, kata Henry. Lalu ketika Henry menyembunyikan uang dan pistol di tempat rahasia di dalam lemarinya, Wyatt yang melihatnya dari celah pintu mulai curiga apa yang disembunyikan oleh ayahnya. Keesokan paginya Henry pun mengikat Pak Ijo yang masih belum sadar di tempat tidurnya dan meminta Wyatt agar menjaga Pak Ijo di rumah. Sedangkan Henry akan pergi ke kota mencari dokter. Setelah ayahnya berangkat, Wyatt yang kepo dengan apa yang disimpan ayahnya di kamar semalam langsung membuka lemari Henry dan menemukan uang yang begitu banyak beserta sebuah pistol. Karena dia masih ABG yang selalu penasaran, Wyatt pun mengambil pistol itu dan mencobanya di luar. Di saat yang sama Pak Ijo bermimpi tentang masa kecilnya yang waktu itu melihat seorang kriminal ditembak mati. Keep your head down. You'll be alright.
Di lain sisi ternyata Henry bukan OTW ke kota mencari dokter, melainkan pergi kembali ke TKP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Paijo. Dari kejauhan Henry melihat trio cowboy Ketchum and the Gang yang sedang memeriksa tempat tersebut. Henry pun langsung mengikat kudanya dan menguntit mereka bertiga dari semak-semak. Ternyata Stillwell yang memiliki insting sangat kuat dan ahli melacak lokasi bisa mengetahui jika Paijo telah dibawa seseorang yang sangat pandai menghilangkan jejak. Tak lama kemudian Stillwell juga mendengar suara kresek-kresek dari semak-semak dan mulai mendekatinya perlahan-lahan bersama Ketchum. Lalu yang terjadi? Untungnya Henry masih bisa kabur kembali ke rumahnya. Di halaman rumah, setelah mencoba beberapa kali dan akhirnya berhasil menembak sebuah botol, Wyatt pun mengembalikan pistol itu ke lemari ayahnya. Tapi Wyatt malah menemukan sebuah box besar yang berisi pistol lengkap dengan peluru-pelurunya, dan juga terdapat potongan-potongan berita dari koran. Tapi karena mendengar suara dari kamar Paijo, Wyatt segera mengembalikan box itu ke dalam lemari Henry, lalu pergi mengecek Paijo yang tiba-tiba sudah tersadar di kamarnya dengan ikatannya yang sudah terlepas. Alhamdulillahnya Henry datang di saat yang tepat. Dia menonjok Paijo berkali-kali hingga pingsan dan mengikatnya di kursi. Lalu Henry pun kembali menyadarkannya dengan minyak caplang dan akan mengeluarkan peluru di badan Paijo menggunakan pisau sambil menanyakan asal-usulnya. Di tengah-tengah teriakannya yang tidak kuat menahan pisau, Paijo pun mengaku dirinya adalah seorang polisi. Tapi Paijo tidak menjawab soal uang yang dia bawa dan meminta Henry maupun Wyatt agar cepat melepaskannya kalau masih ingin selamat. Setelah peluru berhasil dikeluarkan, Henry pun memberikan Paijo jamu penahan rasa sakit, tapi tiba-tiba terlihat Ketchum, Stillwell, dan Dugan yang berjalan menuju rumah Henry. Henry pun langsung menyuruh anaknya menjauh dari jendela, sedangkan dia akan keluar menemui ketiga cowboy tersebut sambil membawa pistol untuk pertahanan diri. Ketchum pun mengaku mereka adalah sheriff dari Wood County yang sedang mencari seorang buronan kelas kakap bernama Curry, ya si Paijo itu lur. Jelas Henry nggak mau jujur karena belum tahu situasi yang sebenar-benarnya terjadi dan mengaku hanya tinggal sendirian di rumah itu, sedangkan istrinya Mary telah meninggal 10 tahun yang lalu. Karena sempat melihat nama McCarthy di nisan istri Henry, Ketchum pun bertanya apakah Henry ada hubungan saudara dengan seorang kriminal ternama zaman dulu dari Arizona yang juga bernama Akir McCarthy. Henry pun mengaku dirinya hanya hidup sebatang kara dan semua kerabatnya telah meninggal dunia. Sebelum pergi dari sana, Ketchum mengingatkan Henry untuk tetap berhati-hati karena buronan bernama Curry sangat berbahaya. You be sure to lock your doors tonight. Stay safe. Karena melihat peluru di pistol yang kosong, Henry akhirnya tahu jika Wyatt sudah lancang mencoba pistolnya tanpa izin. Henry tidak ingin anak satu-satunya memegang senjata bahkan pisau sekalipun. Dan saking marahnya Henry juga menampar Wyatt berkali-kali. Wyatt yang merasa terpukul karena dia selalu dilarang-larang memaki-maki ayahnya yang hanya seorang pria tua dan tidak bisa dibanggakan. I will crack your crust! Boy, for 50 miles that's never fired one. Honest, Pa. Don't you lie to me. Worthless old man. Sementara itu si Paijo yang kita sudah tahu namanya yaitu Curry mengatakan jika Ketchum and the Gang sebenarnya adalah perampok yang membegal kereta Adam Express. Saat itu Curry dan partnernya yaitu Ken sempat mengejar mereka dan berhasil membunuh 2 orang dari komplotan Ketchum. Tapi keadaan berbalik hingga akhirnya Ken terbunuh seperti di awal film, lalu Curry merampas tas uang dari mereka, berusaha kabur secepat-cepatnya dan sempat tertembak di dadanya. Sampai akhirnya dia terkapar di TKP tempat Henry menemukannya. Namun yang jadi pertanyaan Henry, mengapa uang tersebut tidak langsung dikembalikan Curry ke kepolisian Wood County? Di lain tempat, Ketchum dan kawan-kawan sebenarnya sudah tahu jika Curry memang ada di rumah Henry. Ketchum bisa saja langsung menembak Henry, tapi dia tidak yakin Henry hanyalah seorang petani biasa karena style memegang pistolnya yang terlihat sangat profesional. Malam itu Dugan pun diperintahkan untuk mengintai rumah Henry, sedangkan Ketchum dan Stillwell akan pergi menyewa senjata sekalian mencari info tentang Henry ke saudara iparnya yaitu petani Al. Sambil menyuapi Curry malam itu, Henry bertanya tentang perjalanan hidupnya. Curry pun menceritakan bagaimana dia memulai karirnya sebagai sheriff sampai masa kecilnya yang tinggal di New Mexico, di mana Curry pernah menjadi saksi kematian kriminal ternama yaitu Billy the Kid, sang legenda Old West yang dibunuh oleh teman Curry yaitu Peter Maxwell. Bahkan Curry mengetahui penyebab Billy the Kid mati, yaitu kehabisan darah karena tertembak 2 peluru di dadanya. Ada satu kalimat yang paling Curry ingat saat insiden tersebut. Sebelum ditembak, Billy the Kid meminta Curry untuk menundukkan kepalanya agar
dia tetap aman. St. Peter Maxwell put the kid up for the night. 2 shots. One wide of the mark and the other one of the chest. Keep your head down. You'll be alright. Mendengar cerita Curry, Henry langsung menyuruhnya segera kabur malam itu juga untuk menghindari kekacauan kalau anak buah Ketchum kembali, ya kan? Tapi ketika Henry mengembalikan pistolnya dan akan mengambil tas uang milik Curry, tiba-tiba ternyata yang menembak adalah Dugan. Lengan Wyatt terserempet peluru, sedangkan Curry langsung pingsan karena lukanya yang masih belum sembuh. Sampai akhirnya insting Henry menyadari jika Dugan sudah bersembunyi di bawah rumah dan sedang bersiap-siap untuk menembak. Dengan cerdasnya Henry pun melemparkan buku agar mengetahui lokasi Dugan, lalu segera mengambil shotgunnya, keluar dari rumah dan memburu Dugan tanpa adanya rasa panik sedikit pun. You're too often to let a man of your caliber overhaul me. Where's the others? They close? Karena Dugan tidak mau membocorkan lokasi dua temannya yang lain, Henry pun langsung membunuhnya dan membuang jasadnya untuk makanan babi. Namun Henry sempat melihat sebuah tanda perampok di lengannya Dugan. Setelah itu Henry mengobati luka di tangan anaknya dan Wyatt pun menanyakan identitas asli ayahnya. Karena dia sudah melihat banyak hal-hal yang mencurigakan, mulai dari potongan-potongan koran yang disembunyikan di dalam lemari sampai skill menembak Henry yang sangat profesional. Henry pun hanya menjawab bahwa jauh sebelum mengenal istrinya, Henry pernah melakukan sesuatu yang membuat dirinya sangat menyesal. Keesokan paginya, Ketchum dan Stillwell mencoba mengorek informasi tentang Henry dari Al di peternakannya. Tapi karena Al mencoba melawan, Stillwell pun langsung menonjoknya hingga pingsan dan menyiksanya. Setelah itu, Ketchum pun datang ke rumah Henry membawa Al yang sudah terluka parah beserta Stillwell dan juga komplotannya yang sangat banyak. Ketchum berjanji akan membiarkan Henry, Wyatt dan juga Al untuk kabur dengan syarat Curry harus diserahkan seuang-uangnya. Tapi karena Henry menolak, Stillwell pun menunjukkan Al yang sudah terluka parah dan melihat itu Henry segera mengambil shotgunnya lalu memberikan pistol ke Wyatt untuk berjaga-jaga. Tanpa rasa takut sedikit pun, Henry keluar rumah mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak segera pergi dan menyerahkan Al. Ente bercanda ente Pak De ya. Ketchum dan teman-temannya pun hanya menertawakannya karena sudah jelas-jelas komplotan Ketchum jauh lebih banyak. Sampai akhirnya Al pun ditembak mati. Dan yang terjadi, Ketchum membunuh Al sebagai balasan yang impas atas kematian Dugan. Henry pun menyalahkan Wyatt yang gegabah dan menyuruhnya untuk tetap menundukkan kepalanya agar tetap aman. Mendengar kata-kata Henry barusan, Curry pun teringat dengan Billy the Kid yang pernah mengatakan hal yang sama kepada dirinya saat kecil. Itu artinya sang legenda Billy the Kid atau William Henry Bonney masih hidup sampai sekarang dengan nama William Henry McCarthy. Untuk bersembunyi, dia meninggalkan nama Bonney di belakangnya dan menggantinya dengan nama istrinya yaitu McCarthy. Dengan gagahnya Henry keluar menghadapi komplotan Ketchum menggunakan persenjataan lamanya dari kota, lengkap dengan topi koboynya dan menembak dengan skill kokang yang sangat-sangat cepat. He helped you escape. Yeah. Bonnie. Gila, 8 orang dibunuh sekaligus. Tapi ternyata Ketchum masih hidup dan berhasil kabur. Alhasil mereka pun kejar-kejaran sampai ke hutan dan terus saling menembak. Sampai akhirnya setelah berhasil membunuh mereka semua, Wyatt diminta mengambil air dan kain untuk Curry yang terluka. Dan Henry juga akan memanggil dokter untuk menyembuhkannya. Tapi ketika Henry menyobek lengan baju Curry untuk mengikat pendarahan di kakinya, terlihat tanda perampok yang sama persis seperti di lengan Dugan. Lalu yang terjadi, Alpha's leg. Well, shit.
I wish you didn't see that. Ternyata tanda tersebut adalah simbol perjanjian antara Curry dan Ketchum. Usut punya usut. Curry memang jujur soal cerita dirinya yang bekerja sebagai sheriff. Namun sebenarnya dia juga ikut terlibat dalam aksi pembegalan kereta Adam Express. Dan karena kubu Ketchum akan membunuh Curry juga Ken, mereka pun akhirnya saling tembak, uang dicolong oleh Curry dan berakhir seperti di awal film. Terjawab sudah lur kenapa Curry tidak mengantarkan uang tersebut ke kepolisian Wood County. Ya karena dia dan rekannya Ken adalah oknum kepolisian ya kan. Curry pun berterima kasih kepada Henry karena telah menolongnya. Tapi sekarang Curry tidak akan menyia-nyiakan kehormatan untuk membunuh sang legenda Billy the Kid. Tepat ketika Henry akan ditembak, untungnya Wyatt lebih dulu menembak Curry dengan shotgun ayahnya. Kill Billy the Kid. 3 peluru yang bersarang di badannya membuat Henry semakin lemah. Dia berpesan kepada anaknya bahwa setelah berita kematiannya tersebar, cepat atau lambat Wyatt akan mengetahui rumor tentang siapa ayahnya sebenarnya. Henry juga sangat bersyukur telah memiliki Wyatt sebagai anak yang menemani hingga akhir hayatnya, dan berharap Wyatt bisa menemukan jalannya sendiri. Sampai akhirnya William Henry Bonney atau sang legenda Billy the Kid menghembuskan nafas terakhirnya. Find some kind of solace. He's got a boy like you. Once this gets out, you're gonna hear some things about me. Wyatt pun sangat terpukul atas kepergian ayahnya dan mengubur ayahnya tepat di samping pusara ibunya. Setelah itu Wyatt pun mengemasi barang-barangnya, pergi meninggalkan rumahnya dan siap untuk menghadapi dunia yang sebenarnya. Abuyar. Tak kasih sedikit penjelasan tentang legenda satu ini lor. Jadi Billy the Kid adalah seorang kriminal asal Amerika Serikat yang sering keluar masuk penjara karena aksi-aksi perampokan sejak umurnya masih 16 tahun. Billy menjadi salah satu most wanted man di Amerika karena kasus-kasus kriminalitasnya. Bahkan dia pernah berhasil kabur dari penjara coba. Sampai akhirnya Billy mati tertembak di umur 21 oleh seorang sheriff bernama Pat Garrett. Itu pun dia masih sempat melawan dan berhasil menumbangkan 8 orang sekaligus. Nah setelah itu banyak rumor yang beredar jika saat itu Billy the Kid sebenarnya masih hidup. Dan film Old Henry ini menggambarkan kisah lanjutan kehidupannya tersebut. Nggak mungkin Billy the Kid masih hidup sampai sekarang dong. Nggak mungkin dong. Billy the Kid. Billy. Jangan lupa subscribe lur. Assalamualaikum.